Halo, kembali lagi di podcast Aksi Nyata Hashtag dari kamu untuk Indonesia. Of course, ketemu lagi barengan sama aku Aisyah Latiba. Sebelum kita mulai, biar makin semangat, salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia dulu dong. Aisyah juga pengen nyapa nih yang udah streaming tentunya via Instagram, Facebook, Twitter, dan juga YouTube Partai Perindo di @partaiperindo. Aku juga mau nyapa kamu yang udah nonton lewat aplikasi RCTI Plus, Okezone, Sindo News, iNews.id, YouTube, dan juga website Partai Perindo. I'm so happy to be back karena apa? Kebahagiaan selalu Aisyah kasih kalau lagi ngomongin podcast Aksi Nyata, oke? Karena aku bakal bagi-bagi ini e-voucher belanja totalnya Rp300.000. Ada 3 voucher masing-masing senilai Rp100.000 yang bakal dibagiin untuk 3 orang yang memberikan quotes terbaik di kolom komentar tentang podcast kali ini. Tapi ada syaratnya, jangan lupa follow dulu Instagramnya Partai Perindo di @partaiperindo. Stay tune terus sampai akhir podcast nanti karena apa? Temanya selalu seru banget, apalagi sekarang nih di zaman ini anak-anak muda itu lagi berburu melakukan hal ini. Hal apakah itu? Yaitu adalah investasi. Karena di tengah kemudahan teknologi, terus juga akses kita semakin banyak, pasti banyak nih yang tergiur sama yang namanya investasi. Apalagi tujuannya untuk memperbanyak aset dan juga tabungan dan juga dana. Nah, makanya Aisyah nih pengen membahas tips cerdas memilih investasi minim resiko bagi generasi Z dan juga millennials. Tapi Aisyah nggak bisa membahas sendiri karena dari diri Aisyah aja sebenarnya tuh belum pernah melakukan yang namanya investasi. Mungkin kamu juga sama, aku belum pernah investasi selain investasi perasaan. Ayo nih, kita bakal langsung ngobrol sama ahlinya. Beliau ini adalah bintang tamu spesial kita, Chief Marketing Officer MNC Asset Management. Say hi to Kak Dimas Aditya Aryadi. Halo Kak Dimas, apa Halo kabar? Kak Aisyah, apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak Dimas, Yes. ini tadi aku udah sempat sedikit ngasih brief information mengenai investasi. Betul. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mungkin Kak Dimas boleh cerita dulu nih background Kak Dimas sampai ada di titik ini itu apa? Kita boleh throwback dulu 10 atau 15 tahun ke belakang? 20 mungkin ya. Waduh, udah lama juga. Umur sekarang 85 ya? Iya, 23 sih. Waduh, amin. Coba boleh cerita dikit dulu nih Kak Dimas. Oke Kak Aisyah, jadi memang saya lulus dulu ngambil S1 akuntansi ya, ekonomi. Saya lulus langsung masuk di financial industry. Saya kerja di salah satu bank, boleh sebutkan? Boleh, Oke, silakan. saya dulu kerja di Bank Danamon. Oke. Gitu ya. Terakhir saya jadi kepala cabang di daerah Sudirman. Setelah itu 7 tahun yang lalu saya pindahlah ke MNC. Oke. Saya pindah ke MNC. Saya awalnya jadi head of sales. Saat ini alhamdulillah dipercaya menjadi chief marketing officer. Jadi seperti membawahi direktorat sales and marketing. Oke. Nah memang dari dunia saya di banking dulu sampai saat ini memang saya memang suka dunia investasi ya gitu ya. Oke. Jadi memang dari awal saya kuliah until now passionnya itu ya saya coba bergelut di situ sampai meneruskan semua sertifikasi di bidang investasi. Wih, keren Gitu, Mbak. banget. Cuman kalau ngomongin MNC Asset Management ini, Betul. apa aja nih jenis-jenis investasi yang ditawarkan ke orang-orang di luar sana atau mungkin kamu yang lagi nonton juga, emang ada apa aja sih dan kayak kerugiannya, keuntungannya, nilai plus dan minusnya tuh apa aja tuh Kak Dimas? Ya, menarik nih. MNC Asset Management ini termasuk salah satu perusahaan yang cukup lama di MNC nih Kak Aisyah. Udah lebih dari 22 tahun. Jadi ini adalah perusahaan manajer investasi di mana kita mengelola produknya namanya reksadana. Oke. Reksadananya semua jenis ada, baik yang konvensional maupun yang syariah. Terus baik yang jenis resikonya paling rendah dari pasar uang, pendapatan tetap, berimbang sampai dengan saham semuanya ada. Oke. Semua itu disesuaikan dengan risk profile dari teman-teman semua yang ada di sini. Oh, Gitu. Jadi oke. investasi itu nggak bisa dipaksakan. Setiap orang, saya, Kak Aisyah pasti beda. Tujuannya beda, risiko profilnya juga beda, dan semua itu kita adjust sesuai dengan kebutuhan masing-masing investor. Oke, tipsnya untuk memilih investasi yang pas buat anak muda itu apa? Karena sekarang kan maksudnya banyak banget ya Kak Dimas. Betul. Dan semuanya tuh bahkan kita buka Instagram aja let's say, kamu mau uang kamu tuh bisa berkali-kali lipat, seolah-olah investasi itu modelnya cuma uang gitu. Betul. Sedangkan nggak kayak gitu kan kenyataannya. Betul. Jadi tips untuk memilih yang paling cocok sama kita yang mohon maaf let's say aku juga gitu ilmunya kurang kan karena kita memang nggak ada di dunia itu tapi tujuannya memang ingin memperkaya diri sendiri aja. Tips memilih yang paling cocok buat kita tuh apa Kak Dimas? Nomor satu yang pasti kita tentukan dulu Kak Aisyah dan teman-teman semua, tujuan investasinya. Oke. Tujuan investasi Kak Aisyah dan teman-teman semuanya untuk apa? Contoh, untuk menikah,
menikah lagi, lagi bercanda ya. Untuk menikah, untuk beli mobil, beli rumah, Betul. untuk jalan-jalan ke luar negeri. Nominalnya berapa tuh? Kita tahu dulu. Outputnya butuh berapa. Yang kedua, berapa lama jangka waktunya? Tenornya berapa lama nih berinvestasi, misalkan mau ke luar negeri atau mau menikah lagi 3 tahun lagi atau 4 tahun lagi. Nah setelah itu kita lihat dulu risk profile-nya. Oke. Banyak sekali dia bisa isi tuh data-data di situ. Nanti biasanya ada summary-nya. Ada summary kalau kita di www.mncasset.com bisa isi tuh risk profile-nya mereka. Profil mereka apa nih? Moderat kah? Moderat agresif atau agresif? Dari situ, dari 3 aspek tadi baru kita tentukan investasi apa yang cocok untuk mereka. Oh gitu. Jadi tentukan dulu. Dan yang terakhir, jangan kejebak investasi bodong Kak Isa. Itu Banyak banyak banget. banget. Simple. Tinggal telepon 147 147. Otoritas Jasa Keuangan. Gitu. Oke. Jadi memang itu yang paling memudahkan ya, dibanding si A ngomong ini, si B ngomong ini. Yang punya regulator resmi yang diakui oleh pemerintah adalah Otoritas Jasa Keuangan. Jadi tinggal pencet handphonenya, telepon 147, semuanya clear. Tahun lalu kan lagi marak-marak ya tuh Investasi bodong. investasi bodong. Tapi kalau memang sudah misalnya belum terlegalkan oleh OJK, berarti itu udah termasuk bodong apa belum? Dia belum terdaftar OJK nih. Udah pasti bodong. Itu udah pasti bodong. Gampang Mbak, kita bilangnya kok anak muda zaman sekarang 2L. Apa? Legal dan logis. Oke. Pertama, kalau ditawarin cek legalitasnya. Telepon kemana? OJK. Kalau yang kripto, telepon ke Bapepti. Ya, kalau yang ditawarin koperasi, telepon ke Kementerian Koperasi. 3 lembaga itu. Yang kedua, logis nggak return yang ditawarkan? Jadi 2L. Misalkan kondisi kayak gini ditawarin dalam tanda Bunganya? kutip fix return. Nggak ada yang fix return dalam hal yang saat ini 2 digit lagi Mbak, double digit ya. Oke. Di atas 10 maksudnya. Kak Aisa dan teman-teman semua ditawarin misalkan hanya dengan 5 juta Iya. dapat 12% Benar. 1 bulan. Wah, luar biasa. Semua orang nggak ada yang bekerja. Itu kayaknya jurusnya ngepet itu kayaknya. Iya, semuanya nggak ada yang bekerja. Nggak ada. Ngelihat monitor semua Mbak. Iya, iya, 12% luar biasa. Ada yang nawarin 17%. Logis nggak? Itu nggak logis. Jadi pada saat kita ditawaran kayak gitu, cek legalitasnya. Oh, Gitu. oke. Jadi jangan sampai tertipu lagi ya. Iya. Oke. Tertipu lagi. Ini agak bahaya sih sebenarnya ya kalau ngomongin ini. Aisyah punya banyak pertanyaan dari aku sendiri gitu. Tapi ternyata ada artikel ya, dan ini udah berdasarkan data Kementerian Keuangan. Kalau 40% dari total investor retail ini merupakan generasi milenial. Kemudian 1% diantaranya merupakan kalangan generasi Z yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas atau SMA. Ini surprisingly banyak juga anak muda yang konsumtif, banyak yang berminat investasi. Gimana nih tanggapan Kak Dimas sendiri nih? Menarik Kak Isa. Jadi di tengah kejadian pandemi COVID-19 2 tahun ini, pola hidup lifestyle orang berubah. Yang Oke. tadinya anak-anak SMA malam minggu nongkrong di kafe. Wah, ada pembatasan sosial, PSBB lah atau apa namanya, nggak jadi. Dia sekarang hanya pakai gadget. Iya. Semuanya yang ditawarkan di gadget, marketplace semuanya investasi. Betul. Jadi sekarang dia berlomba-lomba untuk investasi. Gampang, dia ngumpulin investasi ke anak-anak SMA sekarang buat beli gadget baru. Jadi dia udah nggak lagi gaya hidup dengan dia kredit gitu ya. Terus dia untuk pergi ke luar negeri atau dia pergi keluar kota di yang ada wisata di Indonesia dan sebagainya. Jadi lebih banyak ke sana. Jadi tingkat konsumtif di masyarakat, khususnya teman-teman anak-anak SMA sekarang luar biasa berubah Mbak. Karena sekarang berinvestasi itu bisa start dari hanya 100.000. Seperti 2 cangkir kopi misalkan biasa kita minum gitu ya. Nah itu dia udah bisa berinvestasi. Bener. Jadi kenapa enggak anak-anak SMA sekarang berinvestasi gitu sih. Tapi ilmunya menurut Kak Dimas udah? Ilmunya ya itu relatif ya. Jadi saat ini semangatnya ada, alhamdulillah ilmunya belum Mbak. Jadi banyak kejeglong yang tadi bodong-bodong tadi lah ya. Benar. Ini tuh sekarang wah macam-macam, dan menurut aku makin kesini investasi pilihannya memang makin banyak. Tapi makin banyak juga yang ibaratnya apa ya, sorry tuh saya membodohi masyarakat gitu. Betul. Dan banyak yang tertipu, kayak contohnya investasi Alkes, alat kesehatan yang kadang-kadang bunganya tuh untungnya nggak masuk di otak gitu. Wah, bisa sebulan bisa dapat 70 juta cuma dengar ngasih setor duit ibaratnya ke oknum. Terus juga nanti mereka yang mengelola uang itu sendiri balik-balik ke kita 100 juta gitu let's say. Itu tuh gimana itu caranya tuh? Itu sebetulnya model-modelnya tuh dibungkus sama mereka. Oke. Disclaimer on ya sekali lagi. Jadi memang itu kayak model arisan. Arisan get apa itu Iya, aku banyak banget di arisan. WhatsApp.
Kak Aisyah. Jadi misalkan arisan itu investasi model-model arisan yang untung yang pertama kali masuk atau kepalanya nih. Kepalanya masuk, kasih tahu ke yang lainnya kan, wah saya untung sekian persen dapat 70 juta, oh pada masuk semua. Yang terakhir yang dibuntut itu nggak dapat, hilang uangnya karena uangnya dibayar dari situ. Di situ, oke. Iya, nah skemanya tuh dimuter sama dia macam-macam. MLM jatuhnya. Seperti itu. MLM, ada yang jual alkes, ada yang bilangnya trader, Iya. trading, ada yang lebih parah lagi menjanjikan umroh. Hanya dengan 5 juta Iya. Anda dapat umroh Jalan dalam kaki waktu 3 mungkin bulan. Kak Dimas itu. Iya, luar biasa ya. Maskapainya apa itu Mbak Aisyah? 5 juta bisa umroh. Tenang, Makanya. Bu. Ini kan kita ibadah kata dia. Iya, Wah, luar iya. biasa. Udah 3 bulan dicari lagi, kantornya hilang Mbak Aisyah. Waduh. Ya, jadi ya itulah kasihan dari teman-teman. Jadi niat spiritnya luar Bagus, biasa tapi tidak diimbangi sama knowledge, jadinya itu. Jadi ya kena kejeblos sama dalam tanda kutip ya. Benar. Itu oknum sih, tapi tidak semuanya seperti itu di Setuju. Indonesia. Cara meminimalisirnya gimana tuh Kak Dimas? Biar kita juga lebih melek, lebih lebih bijak lagi sebenarnya, sehingga gampang kemakan iklan gitu. Betul. Sekarang iklan banyak banget ya. Jadi memang sekarang gampang di Indonesia itu investasi ada 2. Jadi ada investasi di real asset. Real asset tuh biasanya properti. Properti, dia bisnis, usaha, bikin toko kopi dan sebagainya, itu juga investasi. Itu real. Yang kedua paper asset. Nah, kita bahas yang paper asset. Oke. Paper asset ini biasanya investasi yang dalam bentuk paper aja nih. Iya. Nah, investasi saat ini di tahun depan nih 2023 banyak di highlight nih. Katanya 2023 resesi. RI1 saya kutip dari Pak Jokowi, gelap gitu ya. Wah, ini viral sekali. Benar nggak yang terjadi? Majority benar, karena memang kan resesi global karena invasi Rusia dan Ukraina dan sebagainya berdampak terhadap global juga, kenaikan tingkat suku bunga, inflasinya naik dan sebagainya. Nah, cara kita mengantisipasinya memang simpel. Dari tadi yang kita bicara ke paper tadi, paper asset, berinvestasilah pada instrumen yang diawasi dan terdaftar langsung oleh otoritas terkait. Contoh yang paling gampang OJK. Yang paling gampang apa sekarang? Orang berinvestasi di bank. Di mana time deposito. Pasti banknya itu diawasi sama OJK dan masuk dalam anggota LPS, Lembaga Penjaminan Simpanan. Taruh dia time deposito di situ. Dan yang kedua, misalkan sekarang Mbak yang orang sekarang banyak ikut, kalau resesi banyak masuk kemana? Emas. Oh, oke. Ya, Karena investasi harganya emas. naik terus. Ya, Apa gimana tuh? memang terindikasi komoditi investasi emas ini tidak terpengaruh dari currency. Iya. Jadi kan sekarang nilai tukar dolar ini yang terus naik against all major currency. Bener. Emas ini tidak banyak terpengaruh. Jadi modelnya kayak safe havennya di situlah. Di emas. Tapi jangan salah juga, beli emasnya itu investasinya resmi langsung. Kalau saya boleh sebut merek, kayak beli logam mulianya langsung di Antam, seperti itu ya. Jadi banyak juga investasi emas yang bodong juga nih. Iya, investasi paper tapi nggak dapat emasnya dan nggak tahu tiba-tiba orangnya hilang gitu. Mendingan teman-teman semua datang ke Antam, beli logam mulianya, langsung dapat tuh emasnya dan sertifikasinya, disimpan tuh Mbak. Kalau nggak salah sekarang harganya 914.000 per gramnya ya dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah yang paling aman adalah reksadana. Nah, reksadana ini salah satu yang di PT MNC Asset Management ini kita juga kelola sesuai dengan risk profile-nya. Dan baik dari pasar uang, pendapatan tetap, berimbang maupun saham. Nah, kalau misalkan ini perbedaannya apa nih? Buat teman-teman kalangan milenial atau generasi Z ini, kalau deposito tadi minimal ini Kak Aisyah harus punya uang 7 juta atau 10 juta harus deposito. Terus kalau beli emas minimal kan 1 gram. Nggak mungkin kan 1 gram dipotong lagi gitu ya. Jadi minimal punya uang harus 914.000 nih. Sedangkan anak-anak generasi milenial, aduh Kak, saya mau mulai investasi dari 100.000. Mau gimana? Salah satunya reksadana. Reksadana itu bisa dimulai dari 100.000. 100.000 tapi dicek dulu kalau reksadana itu dia dengan perusahaan manajer investasinya siapa. Jadi di Indonesia tuh ada 97 manajer investasi yang terdaftar dan diawasi OJK. Perusahaannya terdaftar. Kita cek lagi yang kedua, produknya terdaftar nggak? Nah, banyak oknum yang perusahaannya terdaftar tapi jualan produk yang belum dapat izin. Efektif gitu. Nah, makanya kita cek lagi. Jadi legalitas tuh bukan hanya cek perusahaannya, cek produknya apakah dapat izin resmi dari OJK atau enggak. Nah, itu Mbak. Jadi clue-cluenya ya, jadi biar smart lah, uang tinggal segitu-gitunya. Takutnya nih generasi milenial udah semangat, dia mau nabung,
kecewa sama oknum, tiba-tiba dia nggak mau investasi lagi, kan kasihan masa depannya. Betul. Gitu. Padahal ini sesuatu yang sangat menjanjikan gitu ya, ibaratnya kalau kita lakukannya dengan benar dan bijak gitu tentunya. Tadi kan udah dijelasin ya gimana caranya ini untuk pemula yang paling cocok investasi, mulai dari waktunya, produknya dan lain-lain. Kita lihat dulu, ini ada beberapa gambar yang mungkin Kak Dimas bisa bantuin aku Boleh. ngejelasin dari gambar-gambar ini gitu. Coba kita lihat. Nah, jumlah investor menurut jenis aset di bulan Februari 2022 nih. Kripto tuh lagi naik-naiknya ya. Iya. Kok Bitcoin Kak Dimas nggak ada di sini sih? Bitcoin itu masuk dalam kategori kripto. kripto itu, Oh, oke. Kak Isa. Iya. Jadi memang kita lihat ini di masa pandemik ini makanya kita lihat di balik semua kejadian ini investasi menguntungkan. Karena semuanya orang lihat dari gadget. Nah, orang masuk ke kripto ini karena memang pada saat awal dulu banyak digandrungi ya. Benar. Indikasi returnnya juga naik tinggi juga. Tapi kan itu ada demand ada supply. Bener, tapi wujudnya sampai sekarang aku tuh masih belum ngerti. Mau dijelasin berkali-kali itu juga kayak apa sih ini dari 2016 kok nggak berhenti orang ngomongin Bitcoin ini Betul, gitu. Nggak betul. tahu wujudnya tuh gimana gitu Kak Dimas. Ya, jadi kalau kripto ini memang something unik ya gitu ya. Jadi kalau misalkan saham reksadana itu Ada memang jelas. dia Lembarnya jelas reksadana diawasi sama OJK. Kalau saham ini kan transaksi perjualannya lewat Bursa Efek Indonesia. ya gitu. Kalau kripto ini kan memang izinnya kan memang dari Bapepti ya. Dari Bapepti juga. Jadi memang banyak sekali nih kripto itu memang digadang-gadang menjadi pengganti mata uang, Mbak. Oh. Gitu Kak, jadi pengganti mata uang. Jadi misalkan tadi disebut ya tadi apa Ethereum, Bitcoin dan Bitcoin, sebagainya iya. gitu ya. Jadi nanti nextnya harapannya goalnya endingnya ini adalah menjadi pengganti mata uang. Misalkan saya mau beli mobil atau apa bisa pakai itu. Bisa gitu tapi ya. Kak Dimas. Saat ini belum. Kira-kira berapa? Mungkin akan mengarah ke sana ya. 10 Tapi tahun lagi. my personal opinion ya, ya kayaknya. Oke. Kayaknya memang karena kondisinya mungkin kalau kita 2023 tidak terjadi resesi global, mungkin aja ya itu bisa terjadi. Cuma memang kan sekarang terjadi resesi global ya. Karena memang orang ini pada saat resesi global ini daya dia untuk berinvestasi, konsumtif, daya beli semuanya akan turun. Turun, Mbak. benar. Nah, ini akan berpengaruh juga. Bener, karena orang-orang sebisa mungkin mempersiapkan cash sebanyak-banyaknya. Cash is the king sekarang. Betul sekali. Betul. Ini jumlah investor saham, reksadana, surat berharga negara dan juga pasar modal dari tahun 2018, 2019, 2020 sampai 2021. Oke, boleh agak dijelasin dikit nggak nih Kak Dimas? Kenapa kayaknya cenderung kalau ngelihat dari Indonesian IDX ini agak naik terus tuh tiap tahunnya? Betul. Nah, ini industri pasar modal. Jadi kalau kita lihat suatu negara bisa sukses apabila industri pasar modalnya itu maju. Negara-negara maju rata-rata pasar modal maju. Nah, ini kita lihat kalau yang warna hijau pasar modal itu adalah kenapa naik 6,7 juta gitu ya. Jadi memang pasar modal ini di dalamnya ada saham dan juga ada reksadana di dalamnya, Mbak. Gitu. Nah memang kalau kita lihat saham tuh yang warna biru ya. Ini saat ini luar biasa. Saham juga saat ini orang bisa membeli saham itu kan dengan cukup murah ya. Betul. Gitu. Jadi dia dengan buka RDN di satu perusahaan sekuritas gitu ya, dia bisa beli saham tuh di sana. Bener. Jadi dengan beli saham dia kayak mempunyai kepemilikan. Misalkan saya beli sahamnya MNC, gitu ya, beli saham MNC seolah-olah saya punya satu lembar saham MNC, punya nih, gitu kan. Ikut Padahal memiliki. 1000 harganya. Iya, dia memiliki saham Iya, MNC. Nah itu tapi kita mengeduket tapi untuk long term ya biasanya kalau orang berinvestasi saham. Jadi memang saat ini orang akan melek dengan saham karena mereka ikut turun langsung beli sahamnya MNC, beli sahamnya Unilever, Bank A, BCA, Mandiri dan sebagainya. Itu sahamnya cukup signifikan nih. Ini generasi milenial banyak nih Mbak masuk. Bener. Karena gampang banget tinggal download iPod misalnya, buka kita udah bisa sendiri terus beli udah. Betul gitu. Gampang. Jadi 100.000 juga bisa gitu ibaratnya. ya betul. Iya Jadi kan? start from 100.000 aja mereka bisa. Ada yang 50.000 aja bisa Mbak. Oh iya. Ya, jadi memang cukup murah sekali sih untuk saham. Oke. Nah, tadi yang kedua tadi kan reksadana. Nah, itu reksadana juga memang sekarang cukup naik karena memang kalau reksadana itu ibarat kayak kita ngopi nih teman-teman. Saya nggak ngerti tentang investasi. Saya cuma punya uang 100.000. Kita ini reksadana ini kayak barista. Ini saya punya uang 100.000 Kak Aisyah. Nih profil resiko saya agresif nih, jangka waktu saya sekian tahun, target saya sekian. Jadi barista yang bikinin kopinya ini biar enak. Oke. Nah, Saya sukanya kayak gini ya, gitu. jadi saya punya coffee latte less ice atau gulanya gimana, oke dibikinin sama dia. Dia nggak ada waktu nih untuk mantau chart dan sebagainya gitu ya. Kita sering podcast gini kan, market biarin aja gitu kan ya. Jadi uang
bekerja dengan sendirinya. Oke. Makanya orang lebih banyak taruh di investornya lebih banyak di reksadana. Oke. Itu jadi naik tuh yang warna merah tuh ya. Dari 2020 3,18 juta investor, di 2021 naik jadi 6 juta. Oke. Sekarang nggak salah udah 7 jutaan lebih ya. Wow. Iya, jadi tapi itu marketnya masih luas. Warga negara Indonesia kan 260 juta lebih ya. Jadi karena konsepnya orang Indonesia punya uang taruh di Barista, perusahaan manajer investasi namanya reksadana. Oke, coba kita sedikit lah ini surat berharga negara yang kayaknya Nah. paling stagnan nih, kayak milenial sama generasi Z juga nggak mau nyentuh, ini apos kak nih gitu. Ini surat berharga negara ini biasanya dikeluarkan sama Kementerian Oke. Keuangan. Jadi ini adalah pemerintah Republik Indonesia berhutang gitu, mengeluarkanlah surat berharga. Jadi keluar misalkan SBN seri apa dan sebagainya. Nah, kenapa investor milenial dan generasi Z ya Masih buta akan hal itu. buta? Karena biasanya butuh waktu, Kak. Jadi untuk SBN jangka waktunya misalkan 3 tahun, nggak boleh diambil tuh 3 tahun. Oh iya. Setiap 6 bulan baru dapat kuponnya. Terus itu yang pertama. Yang kedua, secara nominal biasanya harus cukup besar. Misalkan minimal 5 jutaan. Ya minimal 5 juta, berlaku kelipatan dan sebagainya. Dia bisa beli ini lewat bank-bank. Sedangkan milenial sekarang kan pengennya yang instan. Bener. Itu ada tanggalnya, Kak. Jadi kalau dia mau masuk nggak bisa setiap saat masuk. Pada saat dia launching misalkan tanggal 3 Oktober. Masuk semua tanggal 3 Oktober. Oke. Harga perdana. Nanti selanjutnya baru pakai harga market. Oh. Seperti itu. Nah, kalau dia terlewat kan dia nggak bisa ikut harga perdananya gitu. Nah, makanya milenial sekarang kan pengennya yang apa ya? Instan, cepat. Instan, fleksibel Betul. gitu ya. Anytime, anywhere dia bisa beli, jual di situ. Iya, gitu bisa kan. mantau dan segala macam. Iya, Iya, betul, gitu. betul, betul. Makanya nggak heran ya anak-anak milenial dan muda sekarang karena suka yang instan pada main slot ya dan juga judi. Betul ya. Next kita ke gambar ketiga. Oke, ini dia. Oh, gender Ada iya beberapa profil investor pasar modal Indonesia. Kita ke 19 Desember 2021 aja deh. Mostly itu laki-laki gitu ya. Iya. Kenapa memang perempuan malas ngambil resiko kali ya Kak Dimas? Apa gimana? Mayoritas kan kalau laki-laki ya, kalau saya ngaca dari saya sendiri lah Kak Isa. Pada saat ini kan generasi milenial, generasi yang baru usia generasi Z ya, baru usia 20-an. 20-an. Dia benar-benar mau jadi kepala keluarga kali, Kak. Wah, terus dia menabung berinvestasi buat dia menikah kali gitu kan. Jadi lebih aware ya sama Lebih keuangannya kalau laki-laki gitu ya. Kalau perempuan ya mendingan cari lelaki yang kaya gitu ya. Jadi kayaknya trennya lebih turun gitu ya. Dia dibanding dia susah investasi, mendingan laki-laki investasinya bagus, Iya, dinikahkan. kita bantu doain aja. Cuman emang ini kelihatan sih karena dia selalu naik gitu. Kita lihat trennya di laki-laki 62,4% ini setelah pandemi. Jadi mungkin orang-orang ketika pandemi aware betapa pentingnya investasi gitu kali ya. Itu ada pengaruhnya juga kali Kak Dimas ya. Betul. Itu Kak lihat Kak. Itu yang 59,6 di bawah 30. Berarti ini usia-usia yang dia memang preparation buat menikah. Betul. Gitu ya. Jadi memang itu yang paling besar laki-laki di usia tersebut gitu ya. Dan juga yang paling besar, nah itu kan SMA tuh. Sekarang menarik tuh. Oh iya. SMA jadi kita lihat laki-laki di bawah usia 30 dan dia SMA ke bawah. Which gitu. is Jadi 17 tahunan di bawah 17. betul. Jadi memang mereka berarti target marketnya adalah mereka yang sudah sadar akan investasi, punya uangnya mungkin terbatas ya, tadi yang ratusan ribu gitu ya, dan mereka willing untuk berinvestasi lewat gadget. Oke. Iya, itu sih Mbak. Ini seru banget ya, jadi bisa ngebahas lebih lanjut lagi tentunya. Boleh Kak Dimas kasih tahu deh mungkin apa aja nih investasi yang paling cocok kayaknya untuk pemula yang sekarang lagi pengen banget memulai. Satu deh sebutin yang paling feasible dan kalau rugi berarti nggak sakit-sakit banget gitu. Walaupun nggak ada sebenarnya karena kan itu semua investasi ada resikonya. Ada resikonya. Betul. Cuman yang paling minim gitu. Oke. Yang paling minim saya masuk ke 2 instrumen lah ya. Kalau ini kan jadi yang nominalnya nggak cukup, yang nggak besar-besar sekali. Dan kita melihat kondisi di 2023 kalau memang diprediksi sama beberapa ekonom dunia itu benar terjadi resesi global. My personal opinion sih benar seperti terjadi resesi global di 2023. Ada 2 instrumen. Yang pertama adalah emas. Emas itu memang digunakan oleh semua investor dalam negeri maupun luar negeri sebagai instrumen yang safe haven. Tapi memang dia harus beli langsung di tempatnya langsung. Kita sebut ya logam mulia Antam, datang ke Antamnya. Di daerah-daerah banyak kok gitu ya. Atau pakai jasa keuangan yang sah, Penggadean juga jual tuh emas dan sebagainya. Emas logam mulia juga mereka. Emas logam mulia, dapat emas fisiknya.
ingat dapat emas fisiknya, dapat sertifikasinya. Jadi jangan hanya dapat ya terima kasih Mas Dimas, Mas Bambang dan Mas ini dapat emas semuanya gitu ya. Jadi Masnya nggak tahu Mbak kemana gitu ya. Mungkin ini masih hilang Mas Wahyu Mas kali belum Wahyu disebut gitu ya. tadi ya. Mas Wahyu ada juga ya. Nah, yang kedua adalah memang reksadana. Reksadana itu bisa beli lewat semua platform media online. Yang tadi disebutkan ada iPod, ada Barekso, ada Ajaib, ada Philips, ada Mirai. Kita MNC juga ada MNC Asset Management, MNC Sekuritas, semuanya ada di situ tuh. Ya mereka bisa beli di situ, pilih perusahaan manajer investasi yang menurut mereka paling capable dari 97 tadi. Produknya apa? Apa Kak Dimas? Jadi produknya yang paling konservatif adalah namanya reksadana pasar uang. Kenapa? Reksadana pasar uang itu liquid. Jadi anytime teman-teman naro hari ini, minggu depan mau ditarik aja boleh. Oke. Jadi reksadana jenis yang open end terbuka Kak Isa, itu reksadana open end itu nggak ada jangka waktu. Oke. Anytime Kak Isa butuh, misalkan Kak Isa pengen saya buat ke Labuan Bajo, misalkan next year, tiba-tiba Desember menarik nih ke Bali, ada tawaran gitu kan ya, dan sebagainya. Ambil dulu uangnya boleh. Oh. Bisa ambil uang, jadi uangnya tuh liquid ya, anytime Oke. bisa dicairkan, dan indikasi returnnya itu memang menarik, biasanya lebih dari sama dengan deposito. Oh, oke. Saat ini misalkan di MNC Asset contoh di 3,9%-an gitu ya, tapi dengan naruh 100.000 sama naruh 1 miliar, naruh 10 miliar, returnnya sama Kak. Oh, Menarik nggak? menarik Kalau naruh di banget. deposito orang 10 juta sekian persen, 100 juta naik lagi, naik lagi, iya. Galangan milenial masa punya uang 1 miliar? Bener. Bisa- Utang mungkin. Iya, tapi nanti dikejar sama PPATK. Ya jadi kan sekarang kita yang Maxen milenial kan paling punya uang ya, kita majority ya. Iya, 10 juta lah. 10 juta lah gitu ya. 10 juta naruh deposito counter rate. Dapatnya counter rate-nya kemakan inflasi. Inflasi sekarang Indonesia 4%-an kurang lebihnya lah dia. Jadi harus cari return indikasi yang hampir sama setara dengan inflasi lah ya, biar kita nggak kegerus, dan uangnya anytime bisa dicairkan. Oke. Atau yang terakhir reksadana pendapatan tetap, mungkin yang dalamnya corporate bond Kak Isa. Dalamnya corporate bond, nah itu memang indikasi returnnya berdasarkan past performance itu di atas 7%. Oke. Nah itu menarik tuh, berarti kan di atas inflasi. Oke. Anytime bisa dicairkan juga. Oke. Jadi likuiditas is the king, nomor 1 nih kondisi saat ini. Bener-bener mungkin Iya, betul. kalau secara garis besar apa yang Kak Dimas coba sampaikan adalah kayaknya anak-anak generasi Z sama millennials zaman sekarang itu tidak terlalu mau terikat, jadi pengen duitnya tuh masih bisa dipegang, diambil dalam waktu Betul, yang fleksibel gitu kali ya Kak Dimas ya. betul. Oke. Tapi jangan sampai dia udah investasi tiba-tiba udah flash sale nih ya, ditarik hilang juga. Oh, Ya, wassalam. hey, enggak, atau enggak mungkin lagi investasi udah tagihan pay letter nih masuk duit belum ada, kita ambil dulu Iya. nih dari Jadi, reksadana. Tujuan investasi nggak tercapai tuh Kak. Oke, investasi apapun boleh tapi investasi perasaan jangan ya, karena itu yang paling bahaya tuh biasanya bodong tuh. Kak Apa Dimas, curhat ya Kak ya? tahu aja. Kak Dimas boleh deh kasih tahu mungkin ke generasi Z sama millennials yang sekarang masih ragu-ragu untuk berinvestasi, tips and triknya, mungkin sedikit pesan juga biar millennials ini lebih percaya diri dan lebih bijak lagi untuk memulai investasi. Oke, tips and triknya gampang teman-teman semua. Yang pertama tadi yang saya sebut dari awal, tentukan tujuan investasi untuk apa. Karena kita udah tentukan tujuannya, semangat tuh Kak. Buat beli rumah, beli mobil, buat nikah lagi, buat beli handphone dan sebagainya. Kok nikah lagi diulang-ulang ya? Jangan. Terus itu yang pertama. Yang kedua, jangka waktunya. Jadi Oke. investasi itu nggak asal. Misalkan Iya. saya mau 1 tahun, ya reksadana pasar uang. Oke. Kalau misalkan saya di atas 2 tahun ya pendapatan tetap gitu ya. Atau misalkan saya di atas 3 tahun dia beli SBN juga oke kok gitu ya. Dan yang terakhir risk profile-nya. Tentukan risk profile-nya. Resiko, jadi jangan pengennya untungnya gede tapi resiko kecil. Jadi dia moderat tapi dia pengen untungnya gede. Katanya kok beli saham untungnya gede, dia beli saham. Oke. Alhamdulillah saham hari ini untung 16%, besok minus. Wah, stroke Kak. Jadi yang ada malah masuk rumah sakit kan, Sakit, bahaya. iya. Jadi kita harus tahu risk profile kita sendiri. Yang terakhir adalah cek legalitas dari perusahaan investasinya. Dengan cara kalau dia di bawah OJK, telepon ke 147 157 ya. 157. 157. Oke. Jadi telepon ke 157 untuk otoritas jasa keuangan gitu ya. Dan juga beberapa lembaga terkait, cek 2L. Gampang pokoknya ingatnya 2L. Legalitas sama logis nggak return yang dikasih. Betul. Gitu. Oke. Kurang lebihnya itu sih, Kak. Wah, itu tuh ada banyak banget ya. Jadi buat yang lagi nonton juga pasti,
udah tahu kira-kira apa-apa aja nih yang harus dipersiapkan tentunya buat teman-teman ketika ingin memulai investasi. Jadi semuanya seperti yang Kak Dimas bilang, siapapun sekarang udah bisa ya, karena kebanyakan tadi anak SMA juga anak-anak muda. Betul. Oke, jadi Selama punya KTP bisa, Kak. selalu Sama punya uang ya. Iya betul sekali. Uang sama harus udah tahu tadi risk profile-nya tuh Risk kayak profile, gimana gitu kali ya. betul. Dan tadi Kak Dimas juga udah ngasih tips juga buat kita. Pokoknya sukses terus buat kita. Aisyah juga kayaknya udah bakal mulai nih berinvestasi. Kira-kira yang dipilih paling cocok buat Aisyah apa nih Kak Dimas? Tujuannya mau nikah? Bukan, tujuannya nanya pengen nikah memperbanyak lagi ya? uang Oh, aja. memperbanyak uang. Kayak Kak Dimas tadi tujuan nikah lagi, Oh, nikah lagi. Itu ngomongin siapa ya? Oh, enggak, Bukan Kak saya Dimas. sudah. Ini pertama. Pertama Dan terakhir, insya Iya, Allah, baik, amin. ditonton istri, Iya. Bang. Halo, Kak. Selamat sore, pagi, dan siang dan juga Iya. malam. Ini gimmick aja. Gimik. Jadi paling cocok kalau aku tujuannya hanya untuk memperkaya diri, kira-kira apa Kak Dimas? Kok tujuannya jelek banget ya? Berarti kan akan melewati 2023 nih. Iya. Kalau saran saya yang aman adalah reksadana pendapatan tetap tapi yang dalamnya corporate bond. Oh, oke. Biar tidak ada volatility marketnya lebih kecil dibandingkan government bond. Oh, oke. Ya, kalau di kita namanya MNC dana liquid ya. Jadi memang indikasi returnnya pun menarik. Di atas 7% indikasi returnnya. Dan yang kedua adalah volatilitasnya juga lebih kecil sih. Oke. Oke, dan itu juga untuk mempersiapkan resesi juga ya. Ya, jadi untuk preparation semoga tidak terjadi ya. Amin. Tapi benar-benar terjadi, yaitu kita preparation. Karena apa? Kita harus cari produk investasi yang di atas inflasi, Kak, intinya. Oh, oke. Inflasi di Indonesia sekarang 4%. Jangan sampai kita investasi yang returnnya 3%. Oh. Wassalamualaikum, Kak. Itu jadi kita investasi sama inflasinya tinggian inflasi. Oke. Jadi kita cari yang di atas inflasi tapi terukur resikonya. Perusahaannya benar yang ngelola gitu. Jadi jangan ada hari ini bulan depan hilang gitu perusahaannya. Ya kayak gitu-gitulah. Jadi saran saya sih itu sih ya karena memang Indonesia masih beruntung sih banyak dapat windfall di tengah kejadian saat ini, harga komoditi naik dan sebagainya, dan kami sih masih optimis ya Indonesia masih bisa melalui resesi global ini dengan baik. Terbukti memang nilai tukar rupiah kita cukup menguat lebih walaupun melemah dengan US dollar, tapi kita pelemahannya di Asia ini yang paling kecil dibandingkan negara lainnya. Betul. Kita lihat Turki. Wah, Turki, chaos. Argentina itu luar biasa ya. Yunani, Libanon gitu ya. Kemarin sempat Inggris juga kan ya, luar biasa. Jadi memang hal ini terjadi bukan hanya di 1-2 negara tapi global, Kak. Don't panic. Investasi saat ini jangan disisakan tapi disisihkan. Menarik itu tuh. dia tuh. Jadi kalau setiap gajian dapat cuan dari orang tua, jangan disisakan. Nanti bayar pay letter, beli ini, beli itu, sisanya berapa sih investasikan kembali, Kak. Iya. Jadi yang saat ini disisihkan. Sisihkan Saya dulu, dapat ya, uang misalkan 10, ya 20 atau 30% kalau kata financial planner, itu kita udah sisihkan nih buat kita investasi. Sisanya buat bayar cicilan, baru sisanya buat lifestyle. Jangan kebalik ya, 70% lifestyle, sisanya nggak tahu kemana. Nggak tahu kemana. Jadi harus dipastikan tuh teman-teman. Makanya Aisyah happy banget dari tadi ngobrol sama Kak Dimas, dan semua yang Aisyah obrolin ini berkaitan banget sama Partai Perindo. Campaign aksi nyata #dari kamu untuk Indonesia ini benar-benar cocok sama movement kita yang dijalankan juga sama Partai Perindo, yaitu produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia sejahtera melalui konvensi rakyat, yaitu program penjaringan secara daring bagi warga Indonesia yang berminat mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif, bacalek di semua tingkatan pemilihan, mulai dari DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI. Untuk mendaftar caranya gampang banget ya. Untuk detailnya kunjungin aja website www.konvensirakyat.com. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa langsung mengunjungi website www.partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Dan untuk kamu yang udah memberikan quotes terkait tema hari ini, ada banyak banget dari tadi ya. Kalau Aisyah catetin, kita bakal ngomongin 3 pemenangnya minggu depan di Instagram @partaiperindo. Jadi jangan lupa di follow dulu @Partai Perindo. Thank you so much Kak Dimas. Sama-sama Kak Isa. It's been a pleasure. Aku jadi tahu nih kira-kira paling cocok investasi itu bentuknya apa, yang paling cocok sama keuangan, dan juga tadi yang paling penting risk profile-nya harus dilihat dulu ya Kak Dimas ya. Sehat-sehat. Semoga Indonesia bisa melalui resesi tahun depan. Amin. Semoga nggak ada malah ya. Nggak ada hilang ya. Hilang, amin. Semoga warganya juga makin melek sama investasi. Sekarang waktunya Aisyah Latifah pamit. Salam aksi nyata dari kamu untuk Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan.
pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan oleh